Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai hari ini, kita berdoa dulu. Kita salah satu kalian untuk kita dalam doa. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih hanya anak-anak sudah menemani kami dari rumah kami masing-masing hingga boleh tiba di sekolah ini dalam keadaan selamat. Tiba saatnya kami akan belajar Tuhan, Engkau tuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hanya ini dalam permohonan kami yang kami kunci dengan sepanjang masa. Baik, terima kasih Adela. Sekarang Ibu absen dulu ya. Yuri Kevi, Hadir Ibu. Adela, Hadir Bu. Febri, Hadir Bu. Diati, Hadir Bu. Gracia, Hadir Ibu. dan Isi. Hadir Bu. Baik, hari ini kalian semua hadir ya. Iya Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita semua berdiri untuk menyanyikan satu doa. Kalian semua tahu lagu Garuda silakan. Kalau itu menjadi sekarang. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, di sini Ibu membantu yaitu pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan agar zat penting dalam makanan dapat diserap oleh tubuh dan digunakan untuk energi dan pertumbuhan. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh yang berperan penting dalam proses pengolahan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Sistem ini terdiri dari saluran pencernaan dan organ-organ aksesori yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencerna makanan, menyerap zat gizi, dan membuang sisa yang tidak dibutuhkan. Jadi baik anak-anak, itulah pengertian dari sistem pencernaan. Kemudian kelanjutan yang kedua yaitu organ-organ pencernaan. Ada yang tahu organ pencernaan? Mulut, gigi, mulut, usus halus, usus besar, anus. Baik, terima kasih kepada berdua. Yang kalian sebutkan itu benar semua. Namun di sini sistem organ pencernaan itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada organ utama dan juga ada organ tambahan. Nah di sini organ utama itu terdiri dari 7 dan organ tambahan itu terdiri dari 4. Namun kita melihat pertama itu organ utama. Nah di sini organ utama adalah sistem pencernaan manusia atau organ-organ yang berperan penting dalam proses pencernaan makanan. Dimulai masuknya makanan hingga nutrisi diserap dan sisanya dikeluarkan. Nah kita semua harus mengetahui apa saja organ-organ utama itu. Yang pertama itu Kulit, mulut, mulut merupakan tempat awal pencernaan di mana makanan dikunyah
dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pemecahan karbohidrat. Di dalam mulut juga tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi untuk menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk di pencernaan. Nah, organ yang kedua itu kerongkongan atau bisa disebut dengan esofagus. Lihat ya perbedaan kerongkongan dan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu untuk pernapasan, nah kalau kerongkongan untuk pencernaan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dengan perut. Di kerongkongan ini, semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan melalui menuju lambung. Saluran yang menghubungkan mulut ke lambung berfungsi untuk mengantarkan makanan melalui gerakan peristirahatan. Dan yang ketiga itu lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung merupakan tempat makanan yang dicerna secara kimiawi dan kandungan asam lambung. Tempat ini dicampur dengan asam lambung dan enzim untuk membentuk protein. Dan organ yang keempat itu usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. Peran usus halus yaitu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Tempat penyerapan nutrisi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 jejunum, dan ini. Di sini pencernaan makanan diselesaikan dengan bantuan dari enzim pankreas dan empedu dari hati. Berikutnya itu enzim usus halus. Organ yang kedua itu usus halus. Bukan usus halus ya, usus besar. Usus besar merupakan usus terpanjang di proses pencernaan yang kedua karena mempunyai panjang sekitar 5-6 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu sekum, kolom, dan rektum. Sisa makanan yang tidak dapat diserap usus halus secara perlahan akan bergerak menuju usus besar dan menjadi fases. Usus ini adalah bagian terakhir atau ujung dari sistem pencernaan. Usus halus juga disebut sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan feses dari makanan yang tidak tercerna. Berikut itu organ yang berikut, rektum. Rektum atau disebut juga dengan poros usus, yang merupakan bagian akhir dari usus besar. Rektum menjadi penghubung antara usus besar dengan anus. Organ ini berfungsi untuk menampung feses dari usus besar sampai tiba saatnya dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus. Dan organ yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang atau tempat saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluar fases dari dalam tubuh. Apabila fases tetap siap dibuang,
maka otot limfer akan mengatur pembuatan dan penentuan anak. Baik, itulah penjelasan mengenai organ utama. Apakah anak sudah tahu? Sudah Ibu. Kita lanjut ke organ tambahan, itu organ kedua. Nah, di sini siapa yang tahu apa-apa saja organ tambahan? Kulit. Baik, kita perlu mengetahui apa itu organ tambahan. Organ tambahan dalam sistem pencernaan manusia adalah organ yang tidak langsung dilalui oleh makanan, tapi berperan penting dalam membantu proses pencernaan dengan menghasilkan enzim, cairan atau zat yang diperlukan agar makanan bisa dicerna dengan baik. Enzim. Oke, baik, kita akan dibahas sekarang. Organ pertama itu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini berperan dalam mencepati atau karbohidrat menjadi gula sederhana sehingga proses pencernaan dilakukan. Dan yang kedua itu hati. Hati menghasilkan individu yang berfungsi untuk membantu mencerna agar lebih mudah diserap oleh usus halus. Dan yang ketiga itu pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase atau untuk karbohidrat, lipase untuk lemak, dan protase untuk protein yang dilepaskan ke usus halus. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin untuk mengatur gula darah. Dan organ yang keempat itu kantong empedu. Kantong empedu menyimpan dan mengeluarkan empedu yang dihasilkan oleh hati ke usus halus saat makanan berlemak masuk dan membantu pencernaan ini. Baik, apakah ada yang bertanya mengenai organ-organ pencernaan? Saya Bu. Apa yang dimaksud dengan gerakan persitaltik? Apa yang dimaksud dengan gerakan persitaltik? Gerakan peristaltik. Ibu akan menjelaskan. Gerakan peristaltik adalah gerakan otot involunter yang menyerupai gelombang dan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Gerakan ini melibatkan kontraksi dan relaksi otot kerongkongan yang berurutan sehingga makanan dapat didorong ke bawah menuju lambung untuk dicerna lebih baik. Jadi gerakan peristaltik itu terjadinya di organ utama, yaitu organ kedua itu kerongkongan. Jadi saat kerongkongan bekerja untuk mencerna makanan, dia dibantu dengan gerakan peristaltik. Baik, kita akan lanjut yaitu proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam seluruh saluran pencernaan makanan. Proses ini dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dipotong-potong oleh gigi. Gigi yang digunakan itu gigi seri dan dikunyah oleh gigi gerahan sehingga makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
Walaupun saat makanan telah dilumatkan atau dihancurkan dalam rongga mulut, tetapi belum dapat diserap oleh duri usus halus. Karena itu, makanan harus diubah menjadi seri makanan yang mudah larut. Dalam proses ini dibutuhkan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan dari kelenjar pencernaan. Waktu pencernaan, makanan tersebut diproses menjadi seri makanan yang diserap dan diangkat oleh darah dan getah bening bila larut di dalamnya. Kemudian, makanan tersebut didistribusikan ke bagian tubuh yang membutuhkan. Baik, pada proses pencernaan ini dibantu oleh proses yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Ibu akan menjelaskan kedua proses ini. Yang pertama itu proses mekanis. Proses mekanis yaitu pengunyah oleh gigi dengan dibantu lidah serta pemanasan yang terjadi di dalam. Pencernaan makanan secara fisik dan kimiawi dimulai dari dalam mulut secara fisik. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta pencernaan yang terjadi di lambung. Pencernaan makanan secara fisik dan kimiawi dimulai dalam mulut secara fisik oleh gigi dan lidah serta kimiawi oleh kelenjar lidah. Selama pengunyahan, gigi gerigi dengan berbagai ragam bentuk akan memotong, melumat, dan menggulus makanan yang membuat makanan tersebut mudah dan meningkat luas permukaan. Baik, proses yang kedua itu Jadi proses yang kedua itu proses kimiawi. Proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dan nutrien yang dicerna, sehingga setiap diaborsi pencernaan ini berlangsung secara mekanik dan kimiawi yang mengikuti beberapa proses yang akan disebutkan berikut. Yang pertama itu ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan. Makanan dikaburkan secara pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Kemudian makanan bercampur dengan salivasi sebau yang ditelan atau meluap. Yang ketiga, peristaltis. Peristaltis adalah gelombang atau kontraksi otot poros involunter yang menggerakkan makanan tertentu melalui saluran pencernaan. Dan yang keempat itu digesti. Digesti adalah proses kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima itu absorpsi.
adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari luman saluran sehingga masuk ke dalam sirkulasi darah dan mengikuti sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Dan terakhir itu egesti atau dehidrasi adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri dalam bentuk feses untuk saluran pencernaan. Baik, itulah pelajaran materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang baik. Kenapa mau disebut sebagai organ pencernaan mekanik sekaligus kimiawi? Baik, Ibu akan menjelaskan pertanyaan, akan menjawab pertanyaan dari dia. Karena di dalam mulut terjadi dua jenis pencernaan, proses pencernaan makanan secara bersamaan. Pencernaan mekanik terjadi ketika makanan dikunyah oleh gigi, memecah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi itu terjadi ketika air liur yang mengandung enzim amilase mulai memecah karbohidrat dalam makanan. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau begitu, minta kalian untuk berdiri. Berdiri kalian istirahat. Kalian semua tahu kan cebok semangat? Tahu, Ibu. Kita semua sama-sama. Kalau kalian sudah tahu, tidak perlu mencontohkannya lagi. Iya, Ibu. Cebok semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Sebelum kita kalian dengan doa. Sebelum kita pulang, mari kita menghadap Tuhan dalam berdoa. Dalam berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau telah menjadi kami. Biar Engkau mengajar kami untuk berjalan. Maka sekali tentang bulan, dan Engkau dalam menjadikan dan kami berjalan masing-masing dengan selamat. Iman dan dia. Amin. Baik, terima kasih Yesus. Iya, Jangan lupa belajar ya, karena minggu depan kita akan lanjutkan materi yang baru itu sistem organ, sistem pernapasan pada manusia. Sampai jumpa. Sampai